Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Salah satu siswa, siapa tadi yang mau? Oke, ya silakan untuk memimpin berdoa. Oke, selamat pagi ya. Sebelumnya mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Salah satu memimpin, Nurhana, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ada yang tidak masuk pada pertemuan kali ini? Ada nggak? Siapa? Siti Nuraini, Pak. Kenapa Siti Nuraini? Sakit. Oh, sakit. Oh, izin. Oke. Sama? Alia kenapa? Oke, ya, izin ya. 2 orang ya. Nanti Stephen, oh 3 orang. Stephen kenapa? Oh, sakit ya. Nanti tolong sekretarisnya nyatat ya. Catat dulu. Nanti serahkan saya juga. Nanti biar saya bisa mengabsen di dalam jurnal saya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, menentukan massa jenis air. Yang kedua, menentukan besar gaya Archimedes secara langsung dengan cara menimbang berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam air. Yang ketiga, menentukan volume benda yang tercelup dalam air sekaligus menentukan volume air yang naik dalam beker gelas. Yang keempat, dengan menggunakan massa jenis air yang telah didapat pada poin 1 tadi, menentukan massa air yang naik di dalam beker gelas saat balok kayu dimasukkan dalam air. Yang kelima, dengan cara analisis menentukan berat air yang dipindahkan. Sedangkan yang terakhir atau yang keenam, menentukan perbandingan antara gaya Archimedes dengan berat zat cair yang dipindahkan. Kemarin sudah dipelajari mengenai hukum Pascal. Ada yang tahu tentang hukum Pascal itu bunyinya bagaimana? Kita gali sebentar. Apa? Jika tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan oleh zat cair, nilai tekanannya itu akan sama besar ke segala arah. Kemudian persamaannya bagaimana? Secara umum tekanan, ada yang tahu? Tekanan itu P sama dengan apa? P sama dengan F per A. Kan kalau hukum Pascal tadi ini ya, P1 sama dengan P2. Baik, salah satu siswa tolong ini ditimbang dulu dalam keadaan kosong. Berapa masanya? Yang kecil. Yang ini
Coba ini kembalikan ke sana kan. Nah, ini geser. Tambah. Ini nilai kecil. Yang kecil. Nah, kecil berapa? Berapa? 105? Iya, 105. Oke, ya 105. Sekarang coba diisi air. Cukup 200 ml aja ya. Coba salah satu menuliskan. Baru tuliskan. Masa gelas beker. Berapa masanya tadi? 105. Kemudian dikasih air berapa mililiter? 200. Sekarang masa gelas plus air, di situ tuliskan 200 gram. Nanti yang Anda akan kalian lakukan seperti itu langkahnya. Tapi kalau masa jenis air nanti bisa ditentukan sendiri. Ro air. Sekarang kita lakukan percobaan. Nah, kita coba. Nah, lumayan kelihatan. Berapa beratnya? 1,3 Newton. Kemudian ini beratnya bagaimana? Semakin naik atau turun? Turun. Turun. Sekarang jadi berapa? 1,1. Sekarang 1,1. Tadi benda di udara berapa? 1,3. Satuannya apa? Newton. Sedangkan benda di air berapa? 1,1 Newton. Berarti ada pengurangan berat atau ada pengurangan gaya. Besar berapa? 0,2 Newton. Inilah yang dimaksud dengan gaya Archimedes. Paham ya? Nah, sekarang dihitung. Tadi volume airnya berapa? 200. Nah, sekarang volume air yang naik berapa? 225. Ya jelas ada kenaikan ya. Kalau susah menggunakan ini, kenaikannya pakai beker gelasnya karena ukurannya terlalu lebar. Kalian bisa mengukur ini tingginya. Pakai penggaris ya. Terus ini kan kelihatan sekali. Terus lebarnya bisa diukur, panjangnya bisa diukur. Kemudian nanti kalian tinggal menghitung ini ya, volume benda di dalam airnya berapa. Gitu. Kemudian berat air yang dipindahkan berapa, dan di sini penunjuknya sudah jelas. Silahkan bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Langsung silahkan langsung. Neracanya ada 4, jadi mungkin sebagian dipakai untuk bersama. Silahkan ambil alat dan bahannya. Ini sudah bisa? Gimana? Ada pertanyaan? Pak, dia tadi data yang pertama kami dapatnya tuh 1,025. Ya tulis saja. Itu apanya? Yang ininya. Ro airnya. Ro air nanti ya digunakan ya sudah ketemu tadi. 1000 aja. Oh. Nah, gitu ya. Ro airnya kalian tidak perlu mencari lagi karena tadi sudah ketemu bersama-sama. Air yang naik jadi berapa mililiter? Paham ya? Misalnya 250, jadi 250 kurangi 200. Ya, enggak, logikanya kan ini dengan ini kan sama. Nah, kalau ada perbedaan kenapa gitu loh. Tapi nanti yang dipakai yang dominan atau 50 memperkirakan susah. Ya toh? Pakai aja. Ya saya ukur anu aja, volume bendanya aja. Karena yang dipakai kan nanti volume salah satu aja. M kalikan G. Ini masanya M sama dengan Rho kalikan volume benda yang dipindahkan. Ya udah toh. Kilogram ubah kilogram. Ya, Tapi ya. tadi pakai yang apa? Kalau Newton pakai kilogram kan Pak? Ini pakai Newton ini. Ya, kalau Newton pakai kilogram. Nah, terus W benda di udara, W benda di udara dikurangi W benda di dalam. Gimana? Bisa? Beratnya berapa di udara? Terus di dalam air? Belum. Oh, di dalam air. Terus apa? Ini geser aja supaya tidak berubah, tolong jaga jangan sampai pecah. Nah, pelan-pelan. Oh, berat. Nah, ini lepas saja. Ya, bukan di tanganmu. Nah, gitu ya. Ini. Ada yang melakukan, malah saya yang praktek nanti. Nah, gitu ya. Turunkan. Terserah sampai bisa diamati. Apa tadi? Tanya apa? Percobaannya sampai 5 kali, Pak. Ya, 5 kali. Ini baloknya bisa ganti-ganti atau balok satu itu.
volume benda di dalam air, maksudnya kan ini ada balok, pinjam balok itu satu. Oke. Nanti kan ada bekas air yang nempel itu. Ya, bekas air yang nempel itu kamu ukur. Berapa senti tingginya, terus lebarnya, tebalnya berapa? Oh, tinggi batas airnya. Itu pakai penggaris, gitu. Berapa sentimeter kubik? Di sini kubik, di sini juga meter kubik, dirubah dalam meter kubik. Atau menggunakan volume air yang dipindahkan. Volume air yang dipindahkan kan bisa lihat dari beker gelas. Tadi awalnya berapa? Oh, air yang awalnya tadi. Terus setelah dikasih balok, naik. Terus ini adalah berat benda di udara 1,2 dikurangi beker gelas, ukuran beker gelas, perubahan BBA, berat benda di dalam air. Jadi ini adalah 1,2 dikurangi 0,6, masukkan sini. Nah, gitu ya. Volume benda yang tercelup. Jadi berapa? Nah, udah, masukkan. Terus nanti akhirnya dibandingkan. Ya. Berat ini dibagi berat yang di sini. Masukkan ke sini. Gitu ya, dirubah dalam kilogram. Kemudian berat air yang dipindahkan, ini ya, masuk sini. Nah, ini adalah WBU, berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam air. Oke, paham ya? Yang udara itu maksudnya yang awalnya, Pak? Yang udara yang awal, ditimbang sebelum dimasukkan. Terus apa lagi? Yang di air berat setelah dimasukkan dalam air. Terus ini, udah? Ya. Gimana? Sudah bisa diamati? Tolong baloknya itu tidak menempel ke beker gelasnya. Nah, pas di tengah ya, supaya hasil timbangannya benar-benar akurat. Berapa beratnya itu? Benda di dalam air? Berapa tuh? 0,6. Nah. Ini berarti yang ini mendekati 1 kan, Pak? Iya, karena untuk gaya Archimedes kan seperti itu. Kalau itu percobaannya akurat, harusnya malah pas 1. Nah, kalau mendekati 1 seperti kalian, berarti malah betul. Sudah berapa kali percobaan? Iya. Minimal 3 kali percobaan. Kelompok mana yang belum selesai untuk 3 percobaan? Oh ya, kita tunggu 10 menit. Itu untuk presentasi masing-masing kelompok yang sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan kami tentang hukum Archimedes. Jadi di sini ada 3 data yang kami peroleh. Yang pertama, volume benda di dalam air tuh panjangnya 5 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 4 cm. Sehingga volume bendanya tuh 100 cm kubik, atau apabila diubah ke meter jadi 0,0001 meter kubik. Lalu volume air yang dipindahkan adalah 100 ml, dan ketika diubah ke liter dia menjadi 0,01. Lalu massa air yang dipindahkan juga sama, 100 gram, lalu apabila diubah ke kilogram menjadi 0,01 kilogram. Sehingga untuk mencari berat air yang dipindahkan dengan menggunakan rumus massa air dikali gravitasi menjadi 0,1 Newton. Lalu habis itu berat benda di udara dikurangi berat benda menjadi 0,1 Newton. Sehingga ketika berat benda di udara dikurangi berat benda di air dibagi berat air itu menjadi 1. Lalu yang kedua itu tuh panjangnya 5, lebarnya 5, dan tingginya 4,8. Terus sehingga volume benda di dalam airnya 120 cm kubik. Lalu ketika diubah ke meter menjadi 0,00012 meter kubik. Lalu volume air yang dipindahkan 120 ml atau 0,12 liter. Lalu massa air yang dipindahkan 120 gram atau 0,12 kg. Lalu berat air yang dipindahkan 0,12 Newton. Berat benda di udara dikurangi berat benda di air itu 0,125 Newton. Sehingga ketika dihitung hasilnya 1,041 Newton. Lalu benda yang ketiga, yang terakhir, itu panjangnya 5, lebarnya 5, tingginya 2,2. Sehingga volume benda dalam airnya 55 cm kubik. Ketika diubah ke meter 0,00055 meter kubik. Volume air yang dipindahkan 55 ml atau 0,055 liter. Massa air yang dipindahkan 55 gram atau 0,055 kg. Berat air yang dipindahkan 0,055 Newton. Berat benda di udara dikurangi berat benda air 0,05.
Sehingga ketika dibagi 0,05 dibagi 0,055 sama dengan 0,9 Newton. Ketika dirata-ratakan ketiganya tuh hasilnya 0,9803 Newton. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan data percobaan hukum Archimedes. Alat yang digunakan yaitu gelas ukur berisi 200 ml air, neraca pegas, statif, dan balok. Dari hasil percobaan yang telah kita ukur, massa gelas beker 105 gram, massa gelas ditambah air 305 gram. Jadi massa airnya 200 gram. Volume air 200. Rho air sama dengan M per V sama dengan 200 per 200 sama dengan 1 gram per centimeter kubik. Diubah menjadi 1000 kg per meter kubik. Selanjutnya dari hasil percobaan, massa jenis yang seperti yang sudah kita ketahui tadi menghasilkan 1 gram per centimeter kubik sama dengan 1000 kg per meter kubik. Terus pada percobaan yang pertama, berat benda di udara atau bisa disebut WBU sama dengan 0,8 Newton. Berat benda di dalam air WBA sama dengan 0,5 Newton. Berat benda di udara kenapa lebih besar dibandingkan dengan berat benda di dalam air? Karena dalam zat cair benda mendapat gaya ke atas. Makanya kalau berat benda di dalam air itu bakalan pasti lebih kecil. Adapun percepatan gravitasi yang kami pakai 9,8 meter per second kuadrat. Selanjutnya, pertama-tama dalam percobaan ini kami mencari 2 volume. Volume ini ada yang dari baloknya sendiri yang kami ukur panjang kali lebar kali tinggi, dan juga ada volume yang dari gelas bekernya. Dari pertama dari si baloknya kami mendapatkan panjang sama dengan 4 cm, lebarnya 4 cm, tingginya sama dengan 1,7 cm. Jadi volumenya sama dengan 27,2 cm kubik. Dan apabila diubah ke meter, dia jadinya 2,72 kali 10 pangkat 5 meter kubik. Dan apabila kami memperhatikan dari gelas bekernya, walaupun kurang tepat, tapi kami bisa hanya melihat secara kasat mata, perbedaannya itu adalah 25 cm kubik. Apabila dijadikan meter kubik, jadi 2,5 kali 10 pangkat 5 meter kubik. Adapun massa airnya, massa air itu kita dapatkan dari Rho kalikan V. Jadi pada percobaan yang pertama kami akan memakai volume dari si baloknya tadi yang kami hitung dari panjang kali lebar kali tingginya. Jadi kami mendapatkan massanya dalam bentuk gram yaitu 27,2 gram, sedangkan dalam bentuk kilogram kami mendapatkan 2,72 kali 10 pangkat 2 kilogram. Adapun selanjutnya dalam langkah selanjutnya maksudnya yaitu mencari berat air yang dipindahkan. Untuk mencari berat air yang dipindahkan dapat menggunakan rumus M kali G. Adapun massa yang kami gunakan dalam bentuk kilogram, jadi massanya adalah 2,72 kali 10 pangkat min 2 dikalikan gravitasi tadi yaitu 9,8. Kami mendapatkan hasil 2,6656 kali 10 pangkat min 1 Newton. Adapun berdasarkan tadi yaitu berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam air 0,8 Newton dikurangi 0,5 Newton menghasilkan 0,3 Newton. Adapun hasil akhirnya yaitu berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam air dibagi dengan berat air yang dipindahkan. Kami mendapatkan 1,1 Newton. Itu lumayan dekat dengan 1. Tuh. Terus selanjutnya ada percobaan kedua. Pada percobaan kedua, massanya masih sama, massa jenis airnya masih sama. Kami menggunakan ada yang gram sama kilogram. Kalau yang gram itu 1 gram per centimeter kubik atau 1000 kg per meter kubik. Terus selanjutnya berat benda di udara itu sama dengan 0,7 Newton. Kalau berat benda di dalam air 0,5 Newton. Terus berdasarkan lagi volume benda, yang pertama berdasarkan dari baloknya. Baloknya itu berukuran panjangnya sama dengan 5 cm, lebarnya sama dengan 3,7 cm, tingginya sama dengan 1,8 cm. Jadi kami mendapatkan
volumenya itu 33,3 cm kubik atau dalam meter 3,33 kali 10 pangkat 5 meter kubik. Namun berdasarkan penglihatan kami secara kasat mata, apabila kami melihatnya di gelas ukur, volume air yang dipindahkan itu adalah 25 cm kubik. Jadi bisa kita lihat di sini sebenarnya kalau menggunakan volume benda di dalam air yang menggunakan cara dari baloknya bakalan pas lebih akurat dibandingkan kita lihat di gelas bekernya, karena gelas bekernya kurang akurat ukurannya. Jadi yang pada percobaan kedua kami mencoba untuk membandingkan. Yang pertama kan lebih akurat. Jadi yang kedua kami mau coba menggunakan gelas beker, yaitu berdasarkan penglihatan kami, yaitu volume airnya 25 cm kubik atau 2,5 kali 10 pangkat 5 meter kubik. Jadi masanya telah dihitung rho kali V jadi 25 gram, kalau dalam kilogram jadi 2,5 kali 10 pangkat min 2 kilogram. Adapun berat air yang dipindahkan yaitu masa kalikan gravitasi, masanya tadi pakai kilogram, jadi 2,5 kali 10 pangkat min 2 kalikan 9,8, hasilnya 2,45 kali 10 pangkat min 1 Newton. Adapun berdasarkan dari percobaan yang sebelumnya, yaitu berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam air adalah 0,2 Newton. Jadi hasilnya 0,2 Newton dibagi 2,45 kali 10 pangkat min 1. Hasilnya adalah 0,81 Newton. Jadi berdasarkan percobaan pertama dan kedua kita dapat mengetahui apabila kita mengukur volume bendanya itu dari baloknya akan lebih akurat dibandingkan kita lihat dari gelas ukur. Dari gelas ukurnya, karena itu satuannya tidak akurat, karena itu berdasarkan kasat mata saja. Jadi kalau misalnya hasilnya yang pertama lebih mendekati 1, terus yang ketiga kami mencoba lagi menggunakan volume dari si baloknya. Jadi baloknya itu panjangnya 3,8 cm, lebarnya 3,8 cm, tingginya 1,8 cm. Jadi volumenya itu 25,9 cm kubik, dan kalau dalam meter kubik dia akan menjadi 2,59 kali 10 pangkat min 5. Terus massa air yaitu rho kalikan V sama dengan dalam bentuk gram 25,9, dalam bentuk kilogram 2,59 kali 10 pangkat min 2. Adapun berat air yang dipindahkan yaitu massa dikalikan gravitasi. Masanya kami pakai yang kilogram lagi, 2,59 kali 10 pangkat min 2 dikalikan gravitasi 9,8 menghasilkan 2,5382 kali 10 pangkat min 1 Newton. Dan kalau berdasarkan percobaan ketiga, berat benda di udara itu 0,4 Newton, berat benda di dalam air 0,2 Newton. Jadi selisihnya 0,2 Newton. Hasilnya 0,2 Newton dibagi dengan berat air yang dipindahkan tadi, yaitu 0,2 Newton dibagi 2,5382 kali 10 pangkat min 1 Newton. Hasilnya 0,78 Newton. Dalam hal ini kami telah berdiskusi kenapa hasilnya agak kurang lebih lagi dibanding seharusnya 1 gitu, karena sebelumnya baloknya sudah basah memang. Jadi itu mempengaruhi hasil dari hasil akhirnya. Sekian dari kelompok kami, ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Oh, volume. Jadi kan tunggu kami. Jadi kan saya bilang kalau mencari volume ada 2, dari gelas ininya, dari juga ukuran si baloknya. Kalau misalnya yang pertama kan sudah ini kayak kalau volume air yang dipindahkan tuh diketahui kalau sudah airnya baloknya udah ada di dalam air kan. Nah, jadi ini ada pertambahan airnya nih, volume airnya. Nah, ini secara kasat mata kita lihat tuh kita nggak bisa tentuin, ini nggak pasti dia 225 karena agak lebih di atas itu. Nah, jadi dia kurang akurat. Jadi supaya saya sarankan dia tuh diukur dari ininya. Ini kan ada yang kena air nih. Kalian ukur panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, dikalikan. Itulah volume yang lebih akurat.
Kurang jelas? Tutup. Udah. Tutup lagi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, percobaan tadi sudah kita laksanakan. Tinggal kita mengambil kesimpulan dari beberapa hal yang perlu kita ambil kesimpulannya. Yang pertama apa kira-kira? Kalau berat benda di dalam air dibandingkan dengan di udara, beratnya bagaimana? Di udara lebih besar daripada di dalam air. Yang kedua, kenapa bisa seperti itu? Karena ada gaya ke atas. Gaya ke atas itu akhirnya diberi nama gaya apa? Gaya Archimedes, yang ternyata besarnya sama dengan selisih mana? Berat benda di mana? Di udara dikurangi berat di dalam air. Nah, besarnya gaya Archimedes itu sendiri sebenarnya sama dengan berat di air yang dipindahkan. Sehingga hukum Archimedes bunyinya seperti apa? Hukum Archimedes, apabila suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, benda akan mendapat gaya ke atas seberat zat cair yang dipindahkan. Ada yang bisa mengulang lagi? Besarnya gaya ke atas yang suatu benda yang dicelupkan ke dalam air sama dengan berat zat cair yang dipindahkan.